Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pagi ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Percaya Diri dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Saya memilih judul ini dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya, yaitu setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, karena rasa percaya diri seseorang banyak dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan keterampilan. Orang yang memiliki rasa percaya diri selalu yakin atas apa yang dikerjakannya. Setiap siswa memiliki sejumlah potensi, kecakapan, kekuatan, motivasi, persepsi, dan karakteristik fisik dan psikis yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik yang berbeda-beda inilah membuat pola pikir tersendiri. Namun, tidak semua siswa memiliki sifat percaya diri yang cukup. Perasaan minder, malu, menyebabkan siswa kurang percaya diri. Karena dengan rasa minder yang dimilikinya menjadi kendala dalam proses pembelajaran berlangsung dan akan berdampak pada hasil belajar siswa. Lalu, peserta didik yang selalu disiplin akan lebih mudah mengikuti pelajaran. Dengan siswa disiplin akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Percaya Diri dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Adapun rumusan masalah saya pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh percaya diri dan disiplin belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Dengan rumusan masalah saya ini, inilah nanti yang akan saya teliti di bab selanjutnya di pembahasan. Pada penelitian saya ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh percaya diri dan disiplin belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Penelitian ini juga memiliki manfaat beberapa pihak, yaitu 1. Bagi lembaga pendidikan, dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh percaya diri dan disiplin belajar. Yang kedua, bagi peneliti, dapat menjadi referensi atau bahan pembanding bagi penulis untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan tambahan untuk lebih terampil dalam melihat percaya diri dan disiplin belajar pada peserta didik. Yang keempat, bagi siswa, sebagai bahan masukan agar kedepannya bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini ada 4 subbab, yaitu yang pertama, percaya diri, kedua, disiplin belajar, yang ketiga, hasil belajar, dan yang terakhir, mata pelajaran ekonomi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, yang pertama, pengertian percaya diri. Pada proposal saya mengambil pengertian percaya diri menurut 3 para ahli. Jadi saya simpulkan bahwa percaya diri adalah keyakinan dan sikap yang dapat tumbuh dari sikap sanggup berdiri sendiri, untuk menguasai diri, mengontrol tindakan diri, serta bebas dari pengendalian orang lain, serta mempunyai keyakinan bahwa dirinya mempunyai kelebihan. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang memiliki rasa percaya diri. Jadi, ciri-ciri anak yang memiliki rasa percaya diri adalah anak yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, berani dalam bertindak, tidak ragu-ragu, serta tidak memiliki sifat sombong. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri adalah orang tua bisa memberikan kebebasan pada anak dalam menentukan pilihan,
lalu tidak dipaksa dalam mengambil keputusan. Kemudian, cara menumbuhkan kepercayaan diri. Cara menumbuhkan kepercayaan diri dengan pengalaman yang pernah dirasakan anak dan percaya diri juga bisa tumbuh karena menilai diri dengan cara objektif, memberikan penghargaan kepada diri anak, serta positive thinking. Dengan positive thinking, anak itu bisa melawan rasa negatif yang ada pada dalam dirinya. Baiklah, subbab yang kedua itu adalah disiplin belajar. Pada proposal saya mengambil pengertian disiplin belajar menurut 3 para ahli. Lalu saya simpulkan bahwa disiplin belajar adalah pelatihan perilaku seseorang untuk belajar menaati peraturan yang ada, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan dengan disiplin, anak-anak akan menghasilkan prestasi yang baik dan maksimal. Adapun aspek-aspek disiplin itu, ada aspek disiplin belajar di rumah meliputi belajar setiap hari, mengerjakan pekerjaan rumah, membuat laporan. Lalu ada juga aspek disiplin belajar di sekolah meliputi ketepatan waktu datang ke sekolah, keaktifan mengikuti pembelajaran di kelas, ketaatan mengikuti peraturan di kelas maupun di sekolah. Subbab yang ketiga adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah prestasi yang dimiliki oleh peserta didik atas pencapaiannya dalam proses belajar yang diberikan guru, dalam bentuk angka yang diberikan oleh guru saat selesai pembelajaran. Lalu, subbab yang keempat adalah mata pelajaran ekonomi. Ada 3 pendapat, yaitu menurut Myers, menurut Kemendikbud, dan menurut Yu Hendry dan Ria Sofyan. Dari ketiga pendapat di proposal saya menyimpulkan bahwa mata pelajaran ekonomi adalah suatu ilmu yang mengenai individu dan masyarakat dalam membuat keputusan serta memenuhi kebutuhan hidup dan alat pemuas kebutuhan serta memecahkan masalah ekonomi yang terjadi. Adapun hipotesis penelitian adalah dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering terkait dengan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Adapun hipotesis dalam penelitian saya ini adalah tidak ada pengaruh percaya diri dan disiplin belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Dan hipotesis yang kedua adalah ada pengaruh percaya diri dan disiplin belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS SMA Negeri 10 Palembang. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian agar peneliti dapat membedakan isi penelitian yang sudah ada pada waktu sebelumnya. Saya mengambil 10 penelitian yang relevan yang ada pada proposal saya. Yang akan saya tampilkan itu satu contohnya ada di PPT. Kemudian sisanya bisa teman-teman lihat pada proposal saya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini akan membahas jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir, teknik analisis data. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya bersifat kuantitatif, serta penelitian korelasi adalah penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Dalam penelitian saya terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas. Pada penelitian saya, variabel independen adalah percaya diri dan disiplin belajar. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat. Pada penelitian saya, variabel terikatnya itu adalah hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah definisi operasional variabel.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu percaya diri. Percaya diri itu keyakinan dari peserta didik. Yang kedua, disiplin belajar. Disiplin belajar ialah perilaku seseorang untuk menaati peraturan. Dan yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah prestasi yang dimiliki oleh peserta didik yang diberikan oleh guru berupa angka. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian saya ini adalah seluruh kelas 12 IPS yang berjumlah 228 peserta didik dengan 6 kelas dari 12 IPS 1 sampai 12 IPS 6 dan setiap kelasnya terdiri dari 38 peserta didik. Teknik sampling yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Dengan teknik cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang diteliti datanya sangat luas. Pada penelitian ini, sampel yang saya ambil secara acak. Setelah dilakukan pengundian, didapatlah kelas 12 IPS 2 sebagai kelas kontrol dengan 38 peserta didik dan kelas 12 IPS 4 sebagai kelas eksperimen. Baiklah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan untuk mengumpulkan data dari variabel yang telah saya tentukan adalah menggunakan teknik pretest dan posttest, serta menggunakan angket. Pada angket, memuat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah tes hasil belajar. Bentuk tes hasil belajar yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda. Instrumen tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik terhadap materi ajar penelitian. Selanjutnya adalah angket. Angket ini diberikan kepada peserta didik kelas 12 IPS 2 dan kelas 12 IPS 4. Angket ini berisi butir-butir soal yang disertai sistem penilaian skala sikap yang berkaitan dengan percaya diri dan disiplin belajar. Angket pada penelitian saya ini bersifat tertutup, di mana responden hanya memilih satu alternatif jawaban saja. Selanjutnya adalah validasi ahli. Sebelum angket digunakan dalam penelitian, maka angket yang telah dibuat oleh peneliti akan diperiksa oleh validator ahli untuk menguji validasi butir angket, dengan tujuan untuk menganalisis keserasian antara angket dengan variabel yang diukur. Kemudian, validasi eksternal. Pada validasi eksternal ini, saya menggunakan pengujian angket korelasi produk momen untuk melihat valid atau tidak item angket. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka angket tersebut valid. Namun, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka angket tersebut tidak valid. Kemudian, untuk menghitung reliabilitas, saya menggunakan rumus alpha. Untuk langkah-langkahnya dan rumusnya, teman-teman bisa melihat di proposal saya. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada yang pertama uji prasyarat. Uji prasyarat ini untuk membuktikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol tadi melakukan uji kesamaan pada peserta didik tersebut. Melalui yang pertama, uji normalitas. Pada uji normalitas ini, data yang diperoleh harus diuji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, saya menggunakan rumus Chi kuadrat. Yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk menyelidiki apakah kedua sampel dalam penelitian saya memiliki varian yang sama atau tidak. Rumus yang saya gunakan dengan membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil.
Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Namun, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Kemudian, uji hipotesis. Setelah dilakukan uji normalitas dan data dinyatakan yang berdistribusi normal, selanjutnya mencari pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik analisis independen simple t-test untuk mengetahui apakah pengaruh rasa percaya diri dan disiplin belajar. Baiklah, Ibu dan teman-teman, inilah penjelasan dari seminar proposal saya. Saya mohon kritik dan sarannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.